Terus ngapain kita ngajar materi berdarah-darah istilahnya seperti itu kalau akhirnya penyelesaian mereka nyagernya sama proses pembelajaran di kelas. Dari awal kita sudah menyampaikan anak-anak mohon tolong kalau pas kita pelajaran fokus, nggak usah main HP gitu kan. Tapi terkadang juga kita sendiri yang melanggar apa yang kita buat, ya kan Pak? Misalnya gini, kita melarang anak-anak kita nggak boleh pakai HP, tapi gurunya jangan-jangan asik main HP. Nah, saya secara pribadi gini, untuk mengatasi itu akhirnya saya itu kalau masuk kelas menghindari betul apa yang namanya pegang HP. Jadi HP sengaja saya tinggal di ruang guru, gitu. Karena permasalahan itu, apalagi matematika sekarang, anak dikasih soal. Nah, ini masalah yang cukup signifikan kalau kita lihat dibandingkan dengan terdahulu. Soal dikasih soal matematika, gitu kan. Kalau mereka pakai HP jebret foto, jawaban itu bisa muncul. Plus cara-caranya itu muncul. Nah, itu kan yang jadi PR buat kita. Nah, terus ngapain kita ngajar materi berdarah-darah istilahnya seperti itu kalau akhirnya penyelesaian mereka nyagernya sama teknologi gitu loh, aplikasi yang mereka gunakan untuk penyelesaian matematika. Ya, kalau tidak salah menangkap yang disampaikan oleh Bu Ulfa itu kan Bu Ulfa mengalami kendala saat ngajar di kelas. Itu adalah penggunaan handphone yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan anak di kelas. Itu ya. Yang sudah dilakukan oleh Bu Ulfa apa? Ya, kurangi penggunaan itu. Saya secara pribadi kalau misalnya anak-anak oke lah, ketika mereka fokusnya ke HP, udah kita manfaatkan aja HP itu. Jadi saya memilih aplikasi yang memang di situ butuh proses, ya. Oke, kita pakai handphone nggak masalah, tapi kita gunakan aplikasi ini karena apa? Proses di aplikasi itu nggak bisa langsung muncul jadi, biar tahu step by step-nya ada, gitu kan. Jadi kalau misalnya memang karena mereka tidak terpisahkan oleh HP-nya, udah manfaatkan HP yang mereka pegang gitu loh. Jadi selama pembelajaran saya lebih seringnya itu. Terus kemudian saya secara pribadi ngajak mereka buat konten lah dari HP itu, yang nantinya bisa bermanfaat untuk yang lain-lainnya gitu kan. Pengalaman kemarin saya itu memang memanfaatkan tuh buat video materinya tentang trigonometri. Mereka nggak kebayang sama sekali sebenarnya ketika terus saya eksekusi udah buat lagu yang hubungannya sama rumus yang akan kalian gunakan gitu kan. Upload entah di Reels Instagram, entah di TikTok, entah di YouTube, up to you. Pokoknya sepenting Bu Ulfa pengennya kamu tahu teman-teman ini juga bisa mengeksekusi itu dari hasil yang kalian buat. Ya udah, jadi karena mereka nggak bisa lepas dari HP, sekalian aja nyemplung HP-nya. Kalau saya seperti itu. Ya. Dari yang sudah dilakukan itu ada perubahan gitu. Iya, matematika tuh nggak monoton sih, kita harus ngerjain soal gitu kan. Jadi kita bisa have fun juga. Malah ada yang nyetok gini, Bu, berasa balik di TK lagi loh, karena kita harus secara tidak sadar berarti kamu itu pengen dirimu itu seneng, karena kan masa TK itu masa paling seneng gitu kan. Akhirnya kan saya gitu, coba ternyata lagu-lagu yang kalian gunakan nggak ada tuh lagu-lagu yang kalian hafal buat K-pop itu nggak ada. Ternyata yang kamu pakai lagu balonku yang kamu bikin di apa sih Pak, aransemen ulang jadi lirik trigonometri itu kan, balonku, Garuda Pancasila. Ternyata jiwamu itu sebenarnya itu nggak ke barat-baratan atau nggak ke K-pop-K-popan, tapi justru kamu mengingat masa-masa indahmu dulu, dan ternyata itu bisa kita gali juga loh. Ternyata anak-anak itu secara tidak sadar rindu masa-masa seperti itu, meskipun di fase sekarang mereka yang booming adalah K-pop lah, Jepang lah, atau ya. Oke, makasih sudah disampaikan. Kan tadi menganggap bahwa atau menilai bahwa aplikasi bahkan malah pemanfaatan handphone itu malah justru harus kalian jadi partner dari teman anak. Ada lagi nggak yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba
menggali atau justru mengantisipasi tentang problem anak-anak tadi? Iya, kan memang pembuatan konten tadi ya, terus pemanfaatan aplikasi yang memang butuh proses. Selain itu juga tetap ada kontrol kita karena tidak semuanya materi yang kita sampaikan itu bisa dibikin konten. Tetap kita harus ada konsepnya. Kembalikan mereka ke konsep lagi supaya menyelesaikan sesuatu itu tidak harus instan. Oke. Secara kemampuan tentang aplikasi atau pemanfaatan konten, penggunaan konten itu Bu Ulfa bisa mendampingi anak-anak? Bisa ya? Bisa. Apakah butuh bantuan orang lain untuk membantu penyelesaian masalah? Kalau anak-anak permasalahan bikin konten apa-apa mereka bisa membackup sendiri karena saya yakin anak-anak sekarang tutorial apa gitu cari di YouTube itu udah ada semua gitu kan. Jadi saya mungkin hanya mengomentari secara isi. Secara isi karena kan kalau kita nyebar konten kalau nggak benar kan bahaya. Jadi saya selaku di situ hanya kontrol untuk scaffoldingnya, hanya untuk penguatan mereka ketika itu buat isinya benar nggak, cocok nggak gitu aja. Kalau untuk masalah kreativitas mereka menyampaikan atau penyelesaian yang mereka gunakan untuk menggunakan aplikasi maupun konten yang mereka gunakan untuk upload apa yang mereka dapatkan sih. Oke, ke depan setelah aplikasi dan konten dipakai untuk mencari solusi anak-anak, apalagi yang bisa dilakukan? Kita bisa lebih kerjasama lagi sama guru-guru. Jadi jangan kita sendiri yang memanfaatkan itu. Karena misal saya kebetulan ngajarnya IPA ya Pak, matematikanya kan ada matematika C, ada matematika peminatan. Ya udah sekali aja mulai sama guru yang punya gitu kan. Jadi aplikasi ini nggak hanya dimanfaatkan di awalnya kita, tapi bisa di awalnya Jadi rencana ke depan Bu Ulfa akan menggandeng guru-guru yang lain, gitu ya. Minggu depan, bulan depan, secepatnya. Nah, berarti kalau ini hari minggu depan gitu ya. Tapi jangan Senin Pak. Jangan Senin ya. Kenapa? Kalau cepat gitu ya. Kan kita butuh juga konsolidasi sama teman-teman. Biasanya kita perannya harus ada karena biar menyamakan proses. Bu Ulfa, terkait tentang tadi saat mencoba menggandeng guru lain, langkah apa yang akan Bu Ulfa lakukan supaya apa yang rencana aksi diinginkan itu bisa berhasil? Kalau saya secara pribadi, langkah apa yang harus saya tempuh itu saya menggandeng gurunya yang sefrekuensi dulu. Pasti ada ya di sekolah yang sefrekuensi sama kita. Kalau udah sefrekuensi kan jalannya enak, lebih cepat daripada misal orang yang memang nggak tertarik sama sekali. Ya itu dari awal kita ajak yang sefrekuensi dulu. Kalau masanya kita udah cukup banyak untuk mempengaruhi orang lebih banyak itu kan lebih mudah gitu dibandingkan kita sendiri yang bergerak. Gitu. Kalau misalnya kita sudah punya masa, kita akan sangat bisa mempengaruhi orang di sekitar kita daripada kita harus kerja sendiri. Oke, Bu Ulfa, makasih. Saya akan lihat nanti minggu depan seperti apa anak-anak gitu ya. Ini saya punya masalah sebenarnya. Saya kan punya permasalahan di sekolah. Saya kan kepingin memasukkan sekolah dengan inventarisasi aset yang salah satunya adalah aset manusia yang yaitu adalah komite. Komite itu kemarin sudah kami ajak untuk bersilaturahmi di sekolah bersama-sama. Saya ingin menggali potensi-potensi apa yang bisa komite sumbangkan untuk sekolah, dan ternyata saya mengalami kesulitan. Kesulitannya Pak? Kesulitannya kami alami itu komite itu sulit untuk berkontribusi ke sekolah. Jadi ini tujuannya adalah mencari solusi atas kontribusi apa yang bisa dilakukan. Iya, peran serta komite terhadap Coba Pak, ya, kalau jenengan berpikiran tentang kontribusi mereka berarti kan sudah ada nih Pak di anak-anak. Menurut Pak Sugandi itu kira-kira kontribusi seperti apa yang diharapkan dari komite? Ya, misalnya kami punya permasalahan mengenai musola kami yang masih terbengkalai ya.
paling tidak saya itu berharap mereka berkontribusi bagaimana membantu solusi bagaimana sih cara menggali dana supaya musola yang masih belum terselesaikan ini bisa selesai. Dan yang kedua harapan kami itu malah ada semacam sumbangsi dari komite terhadap sekolah bagaimana cara menyelesaikan musola kami yang belum selesai. Jadi sudah ada harapan ya? Harapannya itu. Untuk harapan tadi komite bisa memberikan kontribusi ke sekolah nih Pak nih dengan musola yang belum jadi misalnya seperti itu. Rencananya Pak Sugadi ini untuk bisa mendorong komite memberikan kontribusi. Kalau bisa, kemudian nanti akan saya berkomunikasi dengan tokoh agama. Samingan karo samingaro. Samingaro ya. Samingaro. Iya, berarti sudah ada rencana mengundang dari pihak luar, dari Pak Desa, kemudian tokoh agama. Berarti rencana berikutnya kalau sudah undang berarti kan ada mau dilaksanakan bentuk apa Pak? Dari hasil pertemuan itu. Jadi ini peran kepala desa dari tokoh agama sangat luas sekali Pak. Nah, kira-kira kapan Pak mau langsung ini dieksekusi? Hanya melakukan pendekatan lah. Mudah-mudahan nanti dari sisi pengaruh dari teman saya itu bisa membantu. Nanti ini sudah ini ya ada orang, ada rencana apa yang mau dilakukan, rencana sudah ada, dan orangnya juga sudah aja. Nah, berarti tinggal komitmen segera Pak ya dilaksanakan minggu setelah PTS Pak. Saya tunggu kabarnya Pak ya. Bagaimana Pak bisa terrealisasi atau Siap, Allah. Terima kasih. Supervisi akademik itu cenderung mengawasi, ngontrol, menjudgment, mencari kesalahan atau pengawasan terhadap guru. Nah, coaching supervisi akademik yang didoktrinkan, yang diajarkan kepada kita di PGB ini adalah bagaimana kita bisa sharing and growing together. Punya dua ijazah. Kemudian diangkat P3K, BK di tempat saya. Sebetulnya sebelum ada praktek coaching itu saya sudah begini. Ini kayaknya saya butuh ngobrol sama guru ini. Ketika saya ajak untuk aksi nyata itu malu. Oh Judi, aku gak bisa ngomong gitu. Iya kan? Nanti Bapak Ibu praktikan. Karena ketika saya aksi nyata saya tidak ada setting-settingan. Jadi benar-benar guyup, kakak dia. Jadi kaitannya dengan refleksi coaching ya, proses coaching pada pagi hari ini saya tadi secara